Apa fungsi dan hakikat tipologi hubungan agama dan negara? Menarik nih. Yuk kita bahas. Banyak orang bilang jangan bawa-bawa agama karena agama itu berkah atau agama itu hal yang suci. Tapi kalian pasti juga pernah dengar politik itu harus dijauhkan dari agama karena politik itu adalah barang yang sangat kotor. Tapi di Indonesia itu sangat mustahil untuk politik dijauhkan dari agama. Kenapa? Negara di sini politik dan juga agama sulit dipisahkan dari Indonesia. Nah, itu bisa kita jelaskan dengan yang namanya tipologi. Nah, tipologi ini bukan istilah keren-kerenan dari kampus, teman-teman. Tapi tipologi itu bisa membuat kita membedah bagaimana nilai Tuhan dan juga konstitusional ini saling beradu atau malah saling berantem. Nah, hubungan-hubungan antara nilai Tuhan dan konstitusi ini yang akan kita bahas. Hakikat hubungan agama dan negara. Pertama, itu adalah integristik. Hubungan integristik itu menjelaskan bahwa agama dan negara merupakan kesatuan yang nggak bisa dipisah. Kenapa begitu? Karena agama dan negara mempunyai nilai yang satu padu, sehingga apa yang dilakukan oleh negara itu nggak boleh bersampingan dengan apa yang dilakukan oleh agama. Sebaliknya juga, apa yang dilakukan oleh agama juga harus berkelindan dengan negara, sehingga hubungan ini menciptakan hubungan yang sangat rekat antara agama dan negara. Next adalah hubungan sekularistik. Apa itu? Yaitu adanya hubungan yang terpisah antara agama dan negara. Jurang di tengah-tengah ini memisahkan urusan agama dan urusan negara, di mana agama itu adalah hal yang privat dan tidak boleh tersentuh oleh negara, dan juga negara tidak boleh mengurusi urusan agama. Nah, hubungan ini menciptakan landasan jurang yang besar antara agama dan negara. Next ada hubungan simbiotik. Apa itu hubungan simbiotik? Hubungan simbiotik adalah hubungan di mana agama dan negara tidak saling ekstrim dalam berhubungan dan tidak berhubungan. Lebih jelasnya, hubungan agama dan negara dalam simbiotik adalah saling membutuhkan. Agama bisa sekali-kali menghubungi negara, dan juga negara bisa sekali-kali memakai agama. Emang sumbernya dari mana, Bang Pasya? Tunggu dulu teman-teman. Jika kita lihat sumbernya, itu kita bisa berpatokan pada buku Islam dan Tata Negara karya Pak Munawir Sajali. Beliau bilang bahwa di Indonesia kita itu harus mencari jalan tengah, teman-teman, bukan poros tengah yang seperti Amin Rais. Tapi di sini jalan tengah itu kita butuh agama untuk melegalitimasi hukum, teman-teman. Menurut Robert Bellah dalam Civil Religion itu, beliau bilang bahwa negara itu mesti punya sesuatu yang sakral. Nah, ini contoh yang bisa kita lihat dalam Indonesia, di mana di Indonesia Pancasila yang merupakan elemen negara itu disakralkan oleh tokoh-tokoh nasional dan juga para ulama. Kenapa disakralkan? Karena legitimasi agama akan negara ini membuat stabilitas nasional itu dapat terjamin. Nah, menurut kalian nih, apakah agama dan negara di Indonesia itu hubungannya apakah udah nggak toksik, teman-teman, atau hubungannya udah bagus menurut kalian? Nah, setelah dengar video tadi, aku ingin kalian untuk berpendapat di kolom komentar. That's all guys, and thank you for watching.